Ada apa? Silencer. Apa? Astagfirullah. Oke, oke, oke. Dek, kakak pergi dulu ya. Sahabat kakak kembali. Kakak mau kemana? Kakak lupa pakai sepatu. Ayo cepat nih. Mau kemana kita sekarang ini, Pak? Ke kampus. Iya, Pak. Astagfirullah. Saya lupa dompetku. Bukan cuma dompetmu, lihat sendalmu. Lupa juga. Astagfirullah, saya lupa, Pak. Sabrina. Oh, mau kemana? Iya, ya. Anwar. Tur, di mana nih Anwar? Welcome, idiot. Sabar. Kalian lihat dulu ini. Ini adalah rumah mewah. Mobil Lamborghini ku yang baru. Yang sangat dan Jadi, apa maksudmu melihatkan ini semua? 5 September. Kenapa Mi katanya? sini ikut saya. Kemana? Dan Ustadz harap ke depannya kalian bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Thayyib, demikianlah yang Ustadz bisa sampaikan karena waktu sudah larut malam. Ustadz akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassirul mu'minin. Kamu kenapa? Saya bimbang nih mau lanjut kemana. Orang tua saya selalu mengharapkan saya menjadi seorang insinyur. Tapi saya ingin menjadi seorang fotografer. Memangnya kamu suka menjadi seorang fotografer? Iya, saya sangat suka fotografer dari dulu. Tapi saya tidak ingin mengecewakan harapan orang tua saya. Masa depanmu tergantung pilihanmu saat ini. Dan bagusnya kamu lanjut itu di Kendari aja. Karena di Kendari tempat yang sangat bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian lagi ngapain apa? Ini nih si Farhan, bingung mau lanjut kemana. Oh, begitu ya. Dunia adalah pilihan. Kamu berhak menentukan pilihanmu. Karena yang menjalani kehidupanmu diri kamu sendiri. Kamu tidak terus bergantung kepada orang tuamu. Terima kasih ya teman-teman atas nasihatnya. Kalian adalah teman terbaikku. Semoga kita bisa bertemu kembali ke depannya dan menjadi orang-orang sukses di dunia maupun akhirat. Ingat teman-teman, manjadah wajadah. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Oh, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala jami'i tullab ay yarji'u ila ghurafihim. Inna Setelah hari itu, waktu terus berputar, bulan silih berganti, dan tahun pun terlewati. Dan tidak terasa kegiatan di pondok yang awalnya berat untuk dijalani,
menjadi nyaman, bahkan berat untuk ditinggalkan. Melanjut ke acara yang ditunggu-tunggu, yakni wisuda santri Baitul Arqam angkatan 23 kepada nama-nama yang kami sebutkan agar maju ke depan. Ramadan Putra Syawal, asal Kendari, anak dari pasangan Bapak Syawaluddin dan Ibu Siti Fatimah. Muhammad Fauzan, asal Pemalah, anak dari pasangan Bapak Irwanto dan Ibu Jumiati. Farhan Quraisy, asal Jakarta, anak dari pasangan Bapak Sofyan dan Ibu Anggaraini. Raju Rastogi, asal Kendari, anak dari pasangan Bapak Rahmat Hasan dan Ibu Buzainah Rashid. Anwar Maulana, asal Makassar, anak dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Asmawati. Lanjut ke agenda yang terakhir, yakni sesi foto bersama. 1, 2, 3. Sini saya foto. Ya bebas. Siap. 1, 2. Hei, kau kamar nomor berapa? Kamar 7. Ayo ikut aku. Nama aku Muhammad Mohan, singkatnya MM. Mahasiswa di sini memanggilku milimeter. Tugasku beli telur, roti sisir, menyetrika, menyapu, mengisi jurnal, fotokopi. Serahkan kepadaku. Harganya pas, gak boleh nawar. Tunggu sebentar. Yang ini namanya Opet, yang itu Coket, dan sang ibu namanya Rosa. Ayo foto mereka. Keluarga Rosa ini tidak menggigit kok. Ini kamar tak? Rp10.000 ongkosnya. Ambil ini sisanya. Makasih bosku. Sekian semua orang di sini. Pergi dulu, Dik. Direktur kampus, namanya Virus Sestrabudi. Mahasiswa sini memanggilnya virus komputer. Virus benar-benar manusia yang paling kompetitif yang pernah kami kenali. Dia melatih pemikirannya untuk menulis dengan kedua tangannya dalam waktu yang bersamaan. Raju. Anwar. Kau lanjut itu Cindy? Ya, saya lanjut sini. Karena saya ingin sekali ubah keuangan keluargaku. Kalau kamu ngapain lanjut sini? Kalau saya itu, terus kami memang bongkar mesin. Sampai mesin cucinya mamaku suruh Saki. Anwar. Berarti sana. Ke Farhan. Ya, Farhan itu. Farhan. Ya, ada apa? Tabe. Seseorang, maaf di. Bukan Farhan itu. Kira Farhan. Masanya kau tahu kau bilang. Oh, maaf. Gimana? Kemana? Cari teman gue. Dar. Farhan. Ternyata kalian lanjutin juga ya? Berarti sekolah lagi. Kenapa di sini? Saya kira kau jadi fotografer. Bagaimana kalau dipaksa orang tua? Saya harus mengikuti perintah orang tua aku. Bos kira sudah saya bilang pernah di pondok. Kau itu tak tergantung kepada orang tamu.
Oh, itu harus bela diri sendiri. Virus sudah datang. Apa ini? Itu sarang Pak, Sarang apa? sarang burung koel. Salah. Burung koel tidak pernah membuat sarang sendiri. Mereka menaruh telur-telurnya di dalam sarang burung lain. Dan ketika telur-telur mereka menetas, apa yang pertama kali mereka lakukan? Mereka menendang telur-telur lain keluar dari sarang yang mereka hinggapi. Kompetisi berakhir. Hidup dimulai dan membunuh. Itulah alam. Kalian semua bagaikan burung koel. Dan mereka semua adalah telur-telur yang kalian singkirkan untuk diterima di USN. Dan jangan lupakan, hanya 200 mahasiswa yang diterima di USN ini. Akan datang ke USN. Dan kalian Ada 200 orang saja yang diterima, yaitu kalian. Dan mereka selesai. Telur yang pecah. Ingat, hidup adalah perlombaan. Jika kalian tidak berlari dan kencang, maka seseorang akan melambung kalian dengan lebih cepat lagi. Saya punya sebuah cerita menarik. Ini adalah pulpen seorang astronot. Di luar angkasa, pena tinta, ballpoint tidak dapat digunakan. Setelah mengumpulkan berjuta-juta dolar, para ilmuwan berhasil menemukan pena yang dapat menulis di berbagai sudut dan berbagai suhu apapun. Saya punya cerita menarik. Dulu, saat saya masih berada di bangku kuliah, dosen saya memanggil saya. "Virus Sastrabudi, kemari." Dia bilang, "Iya Pak." Beliau menunjukkan pena ini. Beliau bilang, "Kuberikan ini kepadamu. Ini adalah sebuah lambang keunggulan. Nanti, saat kau memiliki murid yang luar biasa seperti dirimu, berikan ini kepadanya." Sudah 33 tahun, Virus Sastrabudi menantikan siswa yang ingin memenangkan pena ini. Tapi belum saya dapatkan sampai sekarang. Jadi, siapa di antara kalian yang ingin memenangkan pena ini? Bagus. Turunkan tangan kalian. Haruskah saya tulis di papan tulis? Turunkan tanganmu. Pertanyaan Pak, jika member astronot tidak menggunakan pena di luar angkasa, kenapa tidak menggunakan pensil supaya hemat-hemat jutaan dolar? Nanti kita bahas di pertemuan lain kali. Farhan, sudah minta Riko lihat Anwar dan permalukan direktur depan umum. Jadi kita itu tuh, jangan terlalu sering sama Anwar. Karena nanti kita dapat masalah kayak di pondok. Kau, kenapa tak kuliah? siapa mau bayar? Bapakmu. Kuliah bapakku. Tigan. Hey bro, Lihat dia. Sekolah manapun engkau mau ikut seragamnya dan humanislah. Bagaimana kalau ketahuan? Kalau ketahuan, ganti seragam, pindah sekolah, dan beres. Dia memang berbeda. Dia selalu menantang dunia dalam segala langkahnya. Dia satu-satunya burung yang merdeka dalam sarang sang virus. Kami semuanya adalah robot yang dikendalikan oleh profesor. Mungkin dialah satu-satunya yang bukan mesin. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan mesin? Hei kamu, kenapa senyum-senyum? Emang ada yang lucu? Begini Pak, belajar di Fakultas Teknik adalah impian saya sejak kecil. Saya sangat bahagia belajar di sini. Tak perlu heran, emang nama kamu siapa? Nama saya Anwar Maulana Pak, biasa dipanggil Anwar. Kalau begitu, coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan mesin? Mesin adalah segala hal yang digunakan untuk mengurangi kecerobohan manusia. Bisakah kamu lebih rincikan? Semua yang meringankan manusia adalah mesin Pak. Menghitung dalam sesingkat, kalkulator, mesin Pak. Berbicara jarak jauh, menelpon, mesin Pak. Masa kini kita bergantung pada mesin Pak. Bahkan pulpen mesin Pak. Contohnya pulpen bisa turun dalam sedetik. Maksud saya definisinya. Pak, semua sudah kujelaskan. Emang seperti itu kamu akan jelaskan dalam ujian? Ini adalah mesin. Mesin. Apakah ada yang lain yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Silahkan. Mesin adalah kombinasi dari tubuh agar terhubung bahwa gerak hisbi mereka dibatasi. Itu berarti memaksakan dan mensyaratkan kemungkinan dan mensyaratkan dan memodifikasi sebagian skrup atau pusat ungkit untuk berpaling pada sebuah titik tumpu atas sebuah
kombinasi gerakan terpisah atau unsur-unsur mekanikal sederhana seperti roda, mekanikal, dan lain-lain. Good job. Silakan duduk. Makasih, Pak. Tapi Pak, saya menyampaikan hal yang sama dalam bentuk sederhana. Jika kamu suka bahasa yang sederhana, sana masuk jurusan seni atau ekonomi. Tapi Pak, kita harus memahaminya, bukan meniru bukunya Pak. Apakah kamu merasa lebih pintar daripada buku? Buku sudah memberikan definisinya. Jika kamu ingin lulus, kamu harus menulis. Tapi Pak, bukankah masih ada buku yang lain? Keluar! Kenapa Pak? Dalam bahasa yang sederhana, silakan keluar. Baik murid-murid sekalian, kita akan lanjut pembelajaran kita tentang mesinis. Hei kamu, kenapa kamu kembali? Saya lupa sesuatu Pak. Apa? Instrumen yang merekam, menganalisis, meringkas, memperdebatkan, menjelaskan informasi yang digambarkan dan tidak digambarkan dengan sampul tebal, sampul tipis, daftar tebal, daftar isi yang bertujuan memberikan pengarahan dan pemahaman, mengayap, meningkatkan dan memperdidik otak manusia untuk mencapai visi atau setidaknya mendekati. Apa yang barusan kau katakan? Buku Pak. Buku saya Pak, boleh saya mengambilnya? Kenapa kamu tidak sederhanakan perkataanmu? Kamu mempermainkan saya. Tadi sudah kujelaskan, tetapi Bapak tidak suka bahasa yang sederhana. Profesor lebih sering menyuruh Anwar berada di luar kelas daripada di dalam kelas. Saat ia diusir di kelas, dia akan pergi ke kelas yang lain. Anwar selalu bilang, belajar bisa di mana saja. Selagi bisa, maka raihlah. Dia sungguh tergila-gila dengan mesin. Semua mesin yang ditemuinya, beberapa ada yang beres, beberapa parah, dan juga ada yang seperti dia. Cuy Lobo. Pak, permisi Pak. Ada es krim. Cuy Lobo. Pak, bisakah saya mengetahui tentang tanggal sidang Pak? Kenapa? Sebenarnya aku ingin mengadakan acara Pak. Ayah. Kenapa? Minta uang. Untuk apa? Mau beli es krim. Es krim. Belajar! Biar bisa jadi orang pintar kayak Bapak. Sebenarnya Pak, ayahku sedang memesankan tiket dan saya adalah calon insinyur pertama di desa kami Pak. Dalam hal ini, teleponlah ayahmu. Cepat, jangan membawa waktu saya. Halo ayah, Pak Rektor ingin bicara denganmu. Joy? Mr. Lobo, anak-anak tidak akan lolos tahun ini. Ada apa, Pak? Proyek anakmu sangatlah aneh. Jadi saya sarankan untuk menunda tiket kepulangannya tahun ini. Maafkan saya, Pak. Tapi Pak, ini hampir sempurna Pak. Apakah proyekmu sudah jadi? Apa proyekmu sudah jadi? Pak, tolong dilihat dulu Pak. Daftarkan saja, nanti saya akan pertimbangkan. Pak, tolong tambahan waktu Pak. Kenapa saya harus tambahkan waktu? Semenjak ayahku terkena stroke, saya tidak bisa fokus selama 2 bulan Pak. Mr. Lobo, Minggu sore putra pertamaku ditabrak oleh kereta dan meninggal dunia. Senin pagi, virus sastra budi harus mengajar. Jadi jangan bicara yang tidak-tidak. Saya hanya bisa memberikan kamu simpati, bukan tambahan waktu. Tapi Pak, Adik kenapa? mau es krim tapi tidak dikasih sama ayah. Oh begitu. Tunggu ya, kakak pergi belikan. Iya. Ini es krimnya, Dek. Makasih Kak. Iya, Dek, sama-sama. Kakak namanya siapa? Anwar Maulana, Dek. Kakak peduli ya? Iya. Makasih Kakak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek juga gini. Malu betul. Misal.
Orang ini mempunyai desain yang sangat keren. Meletakkan kameranya di dalam helikopternya. Bisa mengetahui lalu lintas terkini untuk keamanan. Tapi virus bilang desainnya tidak praktis. Itu tidak bisa terbang. Ini bisa terbang. Nanti kita perbaiki dan membuatnya terbang. Tapi ingat, jangan bilang kepada Joy kita berikan kejutan. Nanti kita akan terbangkan di hadapannya dan bagaimana reaksinya. Kok itu Anwar? Kau kerjakan proyeknya orang. Sebentar siapa yang kerjakan proyeknya? Kita itu ada PR, tes, esai. Sementara ada 40 ujian ini semester. Kau pikir Anwar, kau pikir. Sudahlah, kekhawatiranmu berlebihan. Letakkan tanganmu dan ucapkan Allah gaituna, Allah tujuan kita. Sebesar-besarnya masalahmu, ucapkan Allah gaituna. Jadi, kalau kita bilang kayak itu, selesai masalah? Tidak, namun kau punya keberanian dalam menghadapinya. Ingat ucapanku tadi, Allah gaituna, Allah tujuan kami. Suatu saat nanti ada gunanya. Saya lupa lebih. Tidur. Mana Joy? Jadi midronnya. Kerennya. Mana Joy ini? Itu saja ini, demar aja nih. Cukup. Joy! Joy, bangun sadar Joy. Astagfirullah, Joy. Jangan sekarang juga, Joy. Dapat kabar baik, Pak. Polisi dan juga ayahnya tidak tahu. Mereka mengira Halina bunuh. Semua berpikir bahwa dengan tenggorokannya banyak kerjanya. Bagaimana dengan tekanan dalamnya 4 tahun lalu? Mahasiswa kemampuan yang kecil, Pak. Seandainya mereka bisa membuat mesin mental, pasti akan tahu ini adalah pembunuhan, bukan bunuh diri. Bagaimana bisa menyalahkan saya sebab bunuh dirinya Joy? Jika ada 7 mahasiswa tidak tahan dengan tekanan, apakah itu kesalahan saya? Hidup penuh dengan tekanan, akankah kau terus menyalahkan orang lain? Saya tidak menyalahkan Bapak. Saya hanya menyalahkan sistemnya, Pak. Saya tidak ingin membicarakan kampus lain, tapi ini adalah salah satu kampus terbaik di negara ini. Sudah lebih 32 tahun saya memimpin. Dari yang semula peringkat ke-38, saya jadikan kampus ini menjadi peringkat 1 di negara ini. Jadi apa kesimpulannya, Pak? Di sini mengabaikan penerimaan baru. Mereka hanya menambah peringkat, pulang kerja, atau bagaimana cara mendapatkan nilai yang bagus. Dan tidak mengajari menjadi insinyur yang handal. Jadi, kau mau mengajari saya bagaimana cara mengajar? Tidak, Pak. Saya hanya... Pak, catatanku. Anton, silakan duduk. Ini adalah orang yang menyebut dirinya sebagai profesor. Siapa mengira dia mengajar lebih baik daripada kami para guru besar. Profesor Anwar Maulana akan mengajarkan kita rancangan bangunan. Kita tidak bisa seharian menunggumu. Kuberikan waktu 30 detik untuk mencari pengertian kata ini. Boleh melihat buku, angkatan yang sudah, kita lihat. Siapa yang cepat, siapa yang lambat, waktu mulai dari sekarang.
Waktu habis. Waktu habis. Waktu habis. Waktu habis, Pak. Tak saranku mendapatkan jawabannya. Apakah ketika memberikan saya pertanyaan ini kalian antusias? Ada yang bisa jawab? Ini bukan kelas filsafat. Beritahu saja apa arti dari dua kata itu. Pak, sebenarnya itu bukan kata berarti. Tapi itu adalah nama teman saya. Farhan and Raju. Diam! Begini cara kamu mengajarkan rancangan bangunan? Tidak, Pak. Saya tidak mengajari rancangan bangunan. Saya hanya mengajari bagaimana cara untuk mengajar, untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Karena saya tidak sepertimu. Saya tidak akan melepaskan muridku yang lemah. Diam! Saya bilang diam! Farhan, Raju, temui saya di kantor sekarang. Memangnya kita salah apa, Pak? Perhatikan, ini adalah pendapatan ayah Anwar per bulan. Cukup besar bukan? Tapi jika kita hapus satu nolnya, maka ini akan semakin sedikit. Bukankah begitu pendapatan ayahmu, Mr. Farhan? Sekarang kita hapus satu lagi nolnya. Bukankah ini pendapatan keluargamu, Mr. Raju? Sangat-sangat mengkhawatirkan. Dengarkan nasihatku. Pindah kamar, bergabunglah bersama Catur. Ujian sudah semakin dekat. Jika kau tetap bersama Anwar, kau pasti akan gagal. Ada pertanyaan? Pergilah. Jangan terlalu panik, Raju. Ini hanya rencananya virus yang pisahkan kita itu. Itu toh sebetulnya yang bagus untuk pekerjaan yang bagus. Dan dia yang yang kasihkan kita nilai. Apa aku memang udah kaya? Saya harus habiskan duniaku untuk mendapatkan nilai yang bagus. Apa masih mau kau berteman sama Anwar? Astagfirullah. Sudah mau jadi pengekor kayak kau apa? Jangan terlalu berlebihan, Raju. Bukan seberlebihan, Farhan. Saya tuh harus hidupi keluargaku. Uang gajinya umiku habis untuk pengobatan abahku. Belum lagi utang keluargaku di rumah. Jangan terlalu serius, Raju. Bisa aja kita jadi juara. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil, sini tahun. Kesemas kembali. Raju pindah ke kamar Catur. Ia sekarang mulai mengikuti Catur karena ia mengikuti perkataan Virus untuk bergabung. Berteman dengan Catur dan mengikuti metode Catur agar nilai ia sempurna. Catur dijuluki Silincer karena untuk memperkuat daya ingatannya, ia mengunyah pil kandungan ekstrak petai yang berharga sangat mahal. Tak lama kemudian aroma kentutnya pun menyebar. Buat saya. Catur diperintahkan oleh dosen Virus untuk memberikan pidato di hari guru. Saya dan Anwar berkeinginan mengerjai Catur dan menolong Raju. Direktur kita sini telah banyak menciptakan miracle. Miracle yang dimaksud ini adalah... Pak, saya tidak perlu penjelasan. Saya bisa menghafal semuanya. Catur, telepon untukmu. Oh iya, Pak, tolong kumpulkan sepertinya. Aku sudah kembali. Pak, Pak Direktur teringat kepadamu. Sungguh? Iya. Tolong berikan kepada Catur. Pak.
Halo Mr. Catur, Halo, halo. Ya, saya dari kantor kepolisian. apa? Hidup Anda sedang dalam bahaya. Ada apa ini? Dengarkan instruksiku dengan seksama, atau Anda akan terbunuh jika keluar dari gerbang kampus. Ada apa ini? Selagi Catur kebingungan keterkejutannya, Anwar merubah beberapa kata dalam pidatonya, seperti miracle menjadi bullying. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Siapa kamu? Saya dosen bahasa Inggris, Pak. Mau apa kesini? Kan Bapak panggil saya tadi. Siapa yang panggil kamu kesini? Maaf, Pak. Saya salah dengar. Sana. Ya, sampai mana tadi? Maaf, Pak. Pak, Anda bilang saya akan mati saat keluar gerbang. Benar, saat kau keluar gerbang akan melihat lampu lalu lintas. Oke? Lalu. Saat lampu merah menyala, kendaraan akan berhenti. Apa? Omong kosong apa itu? Saya juga tahu itu. Oh, kalau begitu, bagus nih, kau akan selamat. Ini, Pak. Sabar milik Anda. Tes lincar. Desember kan ini. Jangan panggil aku begitu, Anwar. Mulai. Anda sama kedengerin ini ya pidatonya. Rektor bilang tidak ngomongin saya. Saya bilang mulai Anda. Kan kau katakan ingat Anda. Dasar anak nakal. Dear Mr. Director, Mr. Minister of Education, les students and beloved friends. Today, if campus reaches the highest sky, it is because of one person, none other than Sri Viru Sastrawudi. Applause for him. Continuously creating bully after bully. Today, if campus reaches the highest sky, it is because of one person, none other than Sri Viru Sastrawudi. Pak, dia memang tidak usah buat teksnya. Applause for him. Hopefully, he will continue. We are very amazed. How can a man of his age throw out his life Dusumani bully? With high discipline, he is able to train his stamina to spend every second of his life just for Bali. Tomorrow's student will spread to all corners of the world. Wherever we go, promise to Bali like him. We will raise the Bali flag all over the world. We saw it to the whole world. We saw it to the whole world. We saw the world our abilities in bully. This now student can show on the face of this earth. Dear Mr. Minister, you have given a lot to this campus. What is really needed? Namely underwear. Apa yang maksud itu, baca? Say him how he made it girls. Dear Mr. Minister, you have given a lot to this campus. What is really needed? Namely underwear. No one wants to give underwear. Bukan dalaman, tapi dana, bodoh. You are willing to give your underwear.
continuously creating bully after bully. Yang dimaksud itu keajaiban demi keajaiban. Happy bully, I will continue. Bocah ini terlalu vulgar. You are willing to give your underwear. Ini kayak kamu ajarkan di sini. Someone say him. So let it go. Dengan sangat menyesal, saya harus memberitahukan kepada orang tua Farhan dan Raju bahwa putra Anda telah menempuh pergaulan yang salah. Tanpa ada tindakan yang cepat, masa depan mereka akan rusak. Surat dari virus bagikan bom atom di rumah kami, seperti yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dan kami diminta pulang untuk mendapatkan amarah. Lihat itu, kami hanya mampu membeli sebuah kipas angin. Kami taruh dalam kamar Farhan agar dia bisa belajar dengan nyaman. Saya rela tak membeli mobil, masih mengendarai skuter hingga sekarang. Kutabung seluruh uangku untuk pendidikan Farhan. Kami korbankan hidup kami hanya untuk masa depan Farhan. Kau yang ambil ini Farhan? Dia mempunyai obsesi sia-sia menjadi fotografer. Selalu memotret-motret binatang dan dia bilang ingin menjadi fotografer alam liar. Nak, berapa persen keinginanmu menjadi fotografer? 91%. Kau dengar itu? Dari 94% turun hingga menjadi 91%. Kau anggap ini lucu? Tidak Pak, saya suka dengan foto-fotonya. Mengapa Anda mendorongnya menjadi insinyur, bukan menjadi fotografer? Dengan kerendahan hati, kumohon padamu jangan atur masa depan anakku. Silakan keluar. Kakak, ayo masuk. Mana Mi Abah? Aku lagi sakit. Kenapa bisa? Aku sakit harus baca surat itu. Emang itu surat apa? Oh, tagihan listrik ini. Belum dibayar 3 bulan. Oh, jadi bagaimana kita bawa ke rumah sakit? Kita kan orang miskin. Nanti kakak usahakan ya, Dek. Mana Pak Abah? Aku di kamar lagi tidur. سنعود أيضا من جديد نهديكم عذب النشيد سنعود يا أحبابنا باللفظ واللحن الفريد سنعود يا أشبالنا. Ran, gimana Raju? Tumben tidak turun sekolah? Jadi, kalau begitu kita ke rumahnya sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sekian dari saya. Ingat ya, tugas yang kemarin harus dikerja dan dikumpul besok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Raju. Oh, Raju. Waalaikumsalam. Ya, ada apa ya? Ada Raju? Saya kira Kak Raju pergi kuliah. Ya. Oh, saya lupa. Baru saya ingat. Kasih nah. Ya, salah. Anwar, kenapa tutup mulutku tadi? Ada yang tidak boleh tahu. Kalau Raju tidak pergi ke kampus, baru pasti ada masalahnya. Jadi kita cari di mana? Nah, aku tanya saya. Tanya dirimu sendiri. Oh jadi, kau malah tanya kamu? Sini kita belum makan, Bah. Lapar sekali perutku ini. Sekirim kita cari Raju. Masa aku cari makanan? Ya kita makan dulu. Yuk, Pale. Mana kau makan dah? Sana ya, ada warung bakso. Yuk, Gasmi. Mas, baksonya udah bersih. Lemah. Raju. Farhan, Anwar. Kau kerja di sini? Ya nih, saya kerja sini untuk dapatkan uang. Kenapa kau lebih pentingkan kerja daripada kuliah? Jadi begini, saya cari uang untuk perawatan abah saya. Untuk hari ini saya tidak bisa kuliah. Jadi hari ini saya ingin cari uang dulu. Raju, kau ini anggap kami apa? Coba kau bilang dari awal, pasti akan kami bantu. Sudah. Bagaimana kita cara membantunya? Halo, Dek. Halo Kak. Kondisi ayah makin memburuk. Ayah harus segera di... Halo, Dek. Duh. Ikut saya, ayo cepat. Ayah harus sembuh. Adik tidak ingin ayah menderita. Kenapa ini, Dek? Kondisi ayah makin memburuk, Kak. Tunggu, saya panggil taksi dulu. Ayah. Kak, cepat tolong ayah saya. Gimana kita angkat dengan itu? Awas! Tapi Pak. Anwar, kenapa kau bawa abahku pakai motor? Lalu aku harus mengantar lewat kantor pos. Jangan kau ingin apa kerjanya abahku? Sudah. Nggak usah bertengkar karena abah sudah di rumah sakit. Mana pilih abah? Ayo dokter. Untung saja penanganan cepat. Kalau tidak, kita bisa kehilangan dia. Ya, makasih ya, Dok. Oh ya, sama. Kak, kalian istirahat saja. Besok kan mau masuk kampus. Masuk kampus boleh kapan saja, tapi seorang ayah harus diutamakan. Terima kasih ya, teman-teman. Iya, sama. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil, ya Allah. Bangun nih, beri dulu. Kita beri sholat. Jaga abah ya, kakak pergi ke kampus dulu ya. Ya, Kak. Cepet-cepet nih, mau ujian. Cepat nih. Apa? Yuk, Mau ulangan nih gini. Kompas aja ya. kompas. Ini yang belok kiri. Oh ini. Mau jalannya kah? Ini yang belok kiri.
Bagaimana keadaan keuangan kita? Aman, Ji? Aduh, keuangan menipis, Bos. Aduh, kenapa bisa? Salahnya nih bos, orang-orang saja sudah jarang lewat sini. Tunggu. Kayaknya ada mangsa tuh. Duh, gas. Aman juga di sini. Nah, ada Allah Subhanahu wa taala. Yo, ada Allah. Woi, stop. Harta toh nyawa. Atau bos, mantangin bos. Woi, mati motormu. Mati yuk. Oke, sikat saja. Berat. Bos, tolong, Bos. Aduh, kalah semua lagi. Ayo kabur. Bos. Mati. Lari ah. Bapak Ji. Coba turun dulu Raju. Raju, gimana dah Raju? Enggak apa-apa Ji. Bisa menulis? Bisa. Bisa Ji. Dah sini. Masih lagi. Kau bilang tadi waktu. Iya, dalam pintas. Cepat. Itu gini. Jangan kau. Astagfirullah. Coba koy. Ulangan Ki. Tunggu Ki. Ulangan lagi. Waktu habis, ayo segera kertas ujiannya dikumpul. Waktu habis, ayo segera kertas ujiannya dikumpul. Pak, ya apa yang mengerjakan? Hei kalian, waktu sudah habis. Ayo kumpul cepat. Sebentar Pak, kan kami kan terlambat. Sudah selesai Pak. Pak. Apakah dosen tahu nomor ujian kami? Memang kalian siapa? Dosen belum tahu ya? Paham. Berapa nomor urut kalian? Aduh, yang mana untuk kertas ujian dia? Ini juara berapa? Juara terakhir kok. Kalau kamu juara 2 dari terakhir. Kalau Anwar juara pertama ya. Hadir sebelah kiri dosen, bersamping belakang. Nyusul sebelahnya Khalid. Nyusul sebelahnya Fardan. Anwar, mana Anwar? Anwar, mana Anwar? Sini Pak. Sini Pak. Kalian bangga semua.
Pak, kenapa harus duduk sesuai peringkat? Kenapa? Masalah buat kamu? Ya, menurutku sistem seperti ini seperti ulangan kasta saja. Peringkat A, raja, peringkat C, budak. Kurang bagus kan, Pak? Emang kamu punya ide yang lebih bagus? Ya, semestinya hasil tes bukanlah sebuah pengumuman. Mengapa kita perlihatkan kelemahan seseorang di muka umum? Karena ada yang sangat rendah. Apakah dokter memberikan obat atau melaporkan di TV? Anda paham kan, Pak? Jadi menurut kamu, saya harus masuk ke tiap-tiap kamar, terus membisikkan di telinga-telinga mereka, kalau kamu juara 1, kamu juara 2, dan maaf, kamu gagal. Bukan begitu, Pak. Maksudku, kalau dengan sesuai dengan tingkatan akan menciptakan perpecahan. Jika aku menjadi juara pertama, maka aku duduk di sampingmu. Maka teman-temanku yang juara terakhir, dia akan duduk di pojok. Setidaknya, sekarang mereka masih duduk di pojok. Jika mereka terus bersamamu, tahun depan mereka pasti akan keluar dari foto. Mereka tidak akan lulus, apalagi mendapatkan tawaran pekerjaan. Mereka akan mendapat pekerjaan, Pak. Pasti ada beberapa perusahaan yang membutuhkan manusia dibandingkan mesin. Aku jamin pasti akan mendapatkan pekerjaan. Kamu jamin? Ya, Pak. Terserah, lihat saja nanti. Kok kentut baru kau kasih bunyi klakson? Bukan saya, tapi Raju. Itu kentut mau bawa si peteng. Busuknya. Siapa astronot pertama yang menginjakkan kakinya di bulan? Neil Armstrong, Pak. Jelas, semua juga tahu hal itu. Tapi siapa yang tahu orang kedua? Nah, 2 bulan lagi 30 perusahaan akan datang untuk menawarkan pekerjaan, yang dimana saat skripsi kalian belum selesai, kalian bisa mendapatkan pekerjaan. Ini adalah lintasan terakhir kalian. Hentakkan kaki di pedal, tancap gas, ukirlah sejarahmu sendiri. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, misalkan seorang mahasiswa memperoleh pekerjaan, tapi ia gagal dalam satu mata kuliah, akankah ia tetap memperoleh pekerjaan? Pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan yang serupa? Sudah saya duga. Silakan maju ke depan. Semuanya beri tepuk tangan. Dalam 4 tahun terakhir, mereka adalah mahasiswa yang paling konsisten. Terus konsisten untuk berada di peringkat terendah. Kita ambil otak kedua orang ini, lalu kita jual. Pasti harganya sangat mahal, karena mereka sama sekali belum pernah menggunakannya. Dan jawaban atas pertanyaan mereka adalah, ujian tidak akan berpengaruh pada pekerjaan mereka, karena tidak akan ada perusahaan yang memberikan mereka pekerjaan. Saya jamin itu. Nama unik mereka akan terukir dengan tinta emas. Farhan Nitrate dan Raju Lasution. Beri mereka tepuk tangan yang meriah. Kenapa nilaimu selalu rendah? Apakah ada penjelasannya? Ada. Ialah ketakutan. Dulu aku adalah anak yang cerdas. Orang tuaku selalu berharap kepadaku, aku akan mengakhiri kemiskinan kami. Itulah yang membuatku takut. Di sini aku melihat banyak persaingan. Tidak ada yang mengenalmu jika bukan yang terdepan. Ketakutanku semakin menjadi. Ketakutan tak baik dalam pendidikan, Pak. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya takut untuk melakukannya. Saya takut salah. Dan ketika abahku jatuh sakit, di situ pikiran saya mulai terbuka. Hari ini, Pak, saya mengharapkan pekerjaan ini, tapi saya menerima kehendak Bapak. Saya hanya bisa bersyukur. Jikalau hari ini Anda menolakku, saya tak akan menyesal sedikit pun. Jadi begini, keteranganmu ini terlalu baik untuk perusahaan kami. Kami butuh seseorang yang pandai berdiplomasi untuk mengatasi klien kami. Tetapi jika kamu dapat meyakinkan kami untuk mengontrol sikapmu itu, kami dapat mempertimbangkanmu. Maaf, Pak, saya tak bisa mengubahnya. Abahku sudah berpesan kepadaku, aku harus berkata jujur. Maaf jika Anda tersinggung. Assalamualaikum. Tunggu. Duduk. Sudah 20 tahun lebih saya mewawancarai para pelamar kerja.
Tapi baru kali ini saya mendapatkan orang sepertimu. Semua orang akan mengatakan iya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kira-kira kamu mau dibayar berapa? Serius Pak, apa saya tidak salah dengar? Gaji kamu mau seberapa banyak? Mari kita diskusikan. Selamat, semoga berhasil. Selamat. Selamat. Mudah-mudahan Farhan suka ini. Karena dia akan dites menjadi seorang insinyur. Farhan, hari ini adalah wawancaramu nak. Kenapa kamu tidak pergi? Saya tidak mau pergi. Saya tidak mau jadi insinyur, Ayah. Kenapa kamu tidak menginginkan apa yang ayah inginkan nak? Karena aku tidak suka dengan ilmu mesin. Meskipun aku bisa menjadi insinyur, aku akan menjadi insinyur yang buruk. Teman saya, Anwar, mengatakan hal yang sederhana. Buatlah opsimu sebagai profesimu, maka bekerja akan terasa bermain. 5 tahun dari sekarang, saat kamu melihat teman-temanmu membeli mobil dan rumah yang mewah, kau akan menyesal nantinya. Ayah, walaupun saya menjadi seorang fotografer, dan walaupun gaji saya kecil, yang hanya bisa membeli rumah dan mobil yang kecil, tapi aku akan bahagia, Ayah. Semua yang kulakukan hanya untuk Ayah. Ini semua keluar dari lubuk hatiku. Sampai hari ini, aku mendengar kata-kata Ayah. Tapi mohon Ayah, dengar kata hatiku untuk saat ini. Ayah, ku mohon Ayah. Ayah. Aku akan mengembalikan ini nak. Berapakah harga sebuah kamera profesional? Apa cukup jika ditukar dengan laptop ini? Jika masih kurang, bilang pada aku nak. Terima kasih ya. Jalanilah kehidupanmu nak. Usman, sini. Iya ya. Kamu habis terima rapor ya? Iya. Coba ya lihat. Kenapa nilai kamu jelek semua? Ini karena kamu gak serius belajarnya. Disuruh belajar, malah minta ini, minta itu, minta yang aneh-aneh. Lihat si Asep, berprestasi di mana-mana. Kamu nilai jelek, apa yang mau dibanggakan? Kan Usman masih kecil, masih butuh bermain. Main-main, gak ada main-main. Mau besar, kecil, sama saja. Mau jadi pengemis kamu besarnya. Usman benci Ayah. Kenapa? Kamu tahu nggak cerita Nabi Ibrahim? Tahu. Tahu masa kecilnya? Enggak. Saya ceritakan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak yang cerdas dan berakal sehat sejak kecil. Beliau selalu bertanya-tanya tentang patung-patung yang dibuat oleh ayahnya dan disembah oleh kaumnya. Beliau tidak percaya bahwa patung-patung itu dapat memberi manfaat. Usman ngantuk Kak. Oh, tidur. Assalamualaikum. Dok, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah, keadaannya baik. Untung saja penanganannya cepat. Kalau tidak, kita bisa kehilangan dia. Dan juga dia mempunyai penyakit psikosomatif, yaitu penyakit gangguan mental. Dia merasa tertekan. Mungkin ada seseorang yang selalu menekannya. Mungkin bapak atau ibunya. Memang siapa yang bawa dia ke sini, Dok? Tadi ada anak muda yang bernama Anwar Maulana. Oh, jadi begitu, Dok. Makasih, Dok. Usman, bagaimana keadaannya? Ada yang masih sakit? Sudah baikan kok Pak. Tadi Usman ditemani sama kakak yang baik, namanya Kak Anwar. Dia ngapain tadi sama kamu?
Usman dihibur, diajak main. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Oke sih. Dinasihati, dia bilang apapun masalahnya jangan sedih dan katakanlah Allah ghayatuna. Apapun masalahmu, ingat Allah ghayatuna, Allah tujuan kami. Dia juga bilang nilai itu tidak menentukan kesuksesan, akan tetapi kesuksesan adalah milik siapa yang ingin terus berusaha. Oh, begitu. Usman sudah makan? Sudah. Ya udah, Usman istirahat saja biar bisa cepat sembuh. Iya ya. Hei, lagi apa kamu di situ? Aja dong. Jadi Anwar udah buat sekolah di besar-besar bangunannya. Jadi, tapi di mana dia? Coba kita periksa di kantor. Oh iya, sana kantornya. Ya, jadi apa dengan Anwar ini, Di? Paling jadi guru SD. Ah, masa guru SD? Yalah, ini kantornya. Assalamualaikum. Permisi, bisa masuk? Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini meter? Hah? Kalian? Apa kau bikin di sini? Saya diberi surat dari Anwar. Di dalamnya ada sebuah tiket kereta. Di sana bertuliskan, jika kamu ingin sekolah, maka naiklah kereta ini. Kemudian aku pun melakukannya. Dasar Anwar. Farhan, kau tahu, dia selalu membaca semua bukumu. Lihatlah. Dan kau Raju, dia selalu membaca semua blogmu. Dan dengan bangganya, ia memberikannya kepada anak-anak. Hah, diamlah. Tapi di mana itu sekarang? Ayo ikut aku. Ya, karena kita ada di lingkungan sekolah, kita akan belajar tentang ekosistem. Coba lihat lingkungan alam ini. Siapa tuh, Di? Oke anak-anak, sampai sini saja. Jadi kalian boleh pulang. Sekian. Hei Anwar. Farhan, bisa kujelaskan Farhan? Tidak, saya dulu yang jelaskan. Langsung dicari. Pukul nih. Tidak bisa kau telepon kita kah? Bisa kujelaskan juga, Raju. Farhan. Udah baik saudara. Catur, lagi bersenang-senang ya? Anwar Maulana. Apa kabar Pak Guru? Wow, jadi apa kamu sekarang? A untuk apel, B untuk biji. Dulu kau jadi insinyur, sekarang jadi guru SD. Berapa gajimu? 100.000? Seharga kos kaki gitu Pak. Ini, dan tangan dulu, tanda kekalahanmu. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي قد أتينا كالمنايا بالعوالي إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال قد أتينا كالمنايا بالعوالي